Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih mahasiswa-mahasiswi sekalian sudah berkenan hadir pada mata kuliah kebijakan publik. Ini adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan kita minggu sebelumnya mengenai proses dalam kebijakan publik. Namun, pada pertemuan pertama kemarin kita cukup fokus membahas tentang kontrak kuliah dan rencana pembelajaran semester, sehingga belum masuk ke dalam pembahasan yang lebih spesifik, baik berkaitan dengan teori dan substansi yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada beberapa tulisan dan buku yang saya rekomendasikan untuk memberikan perspektif luas kepada kalian semua tentang mata kuliah ini. Bisa kalian akses buku yang saya terbitkan. Ini spesifik membahas tentang kebijakan dan pembangunan di wilayah pedesaan. Ini terbitan dari Pena Persada. Nanti silakan kalau mau diakses. Kemudian juga ada beberapa tulisan saya di Google Scholar yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Nanti silakan kawan-kawan akses. Bisa dipahami ini? Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah membahas secara singkat saja sebenarnya tentang apa itu policy atau kebijakan publik. Nah, sebagaimana tugas yang dibebankan kepada saya oleh pimpinan untuk mengampu mata kuliah ini, saya ingin kalian semua memiliki pemahaman persepsi tentang kebijakan publik. Kebijakan publik itu adalah instrumen yang dimiliki oleh pemerintah legal, karena pemerintah kan berdasarkan demokrasi terpilihnya, sehingga pemerintah itu punya legalitas untuk melaksanakan sesuatu, mengambil keputusan tertentu dalam rangka pembangunan. Jadi kebijakan itu adalah instrumen bagi pemerintah untuk membangun. Sebelumnya kan sudah belajar tentang perencanaan pembangunan. Pembangunan itu apa? Ada yang tahu? Pembangunan itu apa? Mbak Dila tahu pembangunan? Jadi pembangunan itu adalah proses dari awal untuk menuju suatu tujuan dalam baik itu dalam hal tata struktur ataupun yang lainnya. Yang lain ada yang bisa nambahkan? Mungkin Aldi bisa tambahkan? Sama. Jadi kebanyakan biar lama itu sama semua. Ada hal yang mungkin luput dari perhatian Mbak Dila bahwa pembangunan itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Masalah itu kan adanya gap antara harapan dan realitas yang dimiliki hari ini. Jadi pembangunan itu merubah sesuatu yang sebelumnya kurang baik menjadi baik. Sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Baik di sektor pendidikan, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Nah, jadi kebijakan tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, itu untuk instrumen pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan. Ya, sampai sini paham? Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi yang sederhana tentang kebijakan. Apa itu policy? Apa itu kebijakan? Ada beberapa pandangan teori yang akan saya sampaikan. Saya akan berikan kepada kalian semua. Yang pertama itu dari Anderson. Jadi a purposive course of action followed by actor or set of actors in dealing with of matter of concern. Jadi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok. Jadi yang diikuti ini artinya yang mengikuti siapa? Masyarakat atau society. Kemudian Anderson melanjutkan di sini. Kalau kita perhatikan, kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Ini menjelaskan bahwa pemerintah yang mengembangkan kebijakan ini untuk mencapai suatu tujuan yang kemudian nanti diikuti oleh masyarakat. Nah, jadi itu logiknya. Jadi badan atau penyelenggara pemerintah, baik itu pejabat, dia merumuskan sebuah kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Untuk membangun, menyelesaikan masalah, memperbaiki yang sebelumnya kurang baik, tidak baik menjadi lebih baik. Macam-macam itu contohnya, apalagi kalau di Indonesia kan. Pendidikan, ekonomi, kemiskinan, bahkan sekarang sudah masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan geopolitik, politik luar negeri dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini dari Anderson. Ada? Jelas ya?
Nah, kemudian ini pandangan lain dari Thomas Dye, ini lebih sederhana. Public policy is whatever government choose to do or not to do. Jadi apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak melakukan, itu adalah kebijakan. Siapa aktornya di sini? Subjeknya siapa? Pemerintah. Karena konteks kita ini adalah kebijakan publik, bukan kebijakan rumah tangga. Kalau kebijakan rumah tangga tentu kepala keluarga kan. Nah, jadi dalam konteks kebijakan publik, karena mempengaruhi publik, sekelompok orang tadi atau sekelompok individu kita asosiasikan sebagai masyarakat. Nah, itu yang punya kewenangan hanya pemerintah. Kemudian Laswell menyatakan bahwa a project program of goal, value and practices. Laswell mengatakan kalau kebijakan itu adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah. Menegaskan Laswell di sini terarah. Terarah itu apa artinya? Ada ukuran-ukuran, ada indikator-indikator, sehingga tidak serampangan dalam mengambil kebijakan itu. Apakah mungkin kebijakan itu diambil berdasarkan, misalnya seorang pejabat atau kepala daerah misalnya tidur malam, dapat mimpi, besoknya pagi ambil keputusan, ambil kebijakan? Tidak bisa. Jadi terarah itu maknanya ada indikator yang itu dirumuskan dengan tahapan-tahapan ataupun proses-proses yang cukup panjang. Ya, ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kita akan masuk ke intisari dari dua teori tersebut. Pertama, kebijakan publik dibuat untuk mengatasi masalah tertentu, kemudian diselenggarakan melalui proses yang panjang, mulai agenda kebijakan, kemudian negosiasi, ada negosiasi di situ, kemudian pengesahan, sampai ke implementasi dan evaluasi. Sekarang ada pertanyaan yang unik di sini. Kok ada negosiasi, Pak? Negosiasi itu apa maknanya secara sederhana? Negosiasi itu apa? Aslinya apa? Negosiasi. Kalau belanja menegosiasikan sesuatu enggak? Apa misalnya? Dalam kondisi tertentu kita bernegosiasi. Kalau dalam pandangan saya negosiasi itu seperti tawar menawar atau berkompromi. Tawar menawar. Secara sederhana kita bisa mengartikan bahwa negosiasi itu adalah tawar menawar. Tapi dalam konteks kebijakan publik, negosiasi itu adalah proses diskusi, kemudian tawar menawar antar aktor. Karena di dalamnya itu banyak sekali aktornya. Mulai dari aktor politik, contohnya siapa? Anggota parlemen kita. Kalau di daerah kan DPRD, baik provinsi ataupun kabupaten kota, itu akan terjadi tawar menawar karena masing-masing aktor punya kepentingan tertentu. Anggota DPR itu terafiliasi oleh partai biru misalnya. Partai biru ini punya agenda lain misalnya partainya. Dia akan melakukan upaya untuk menegosiasi eksekutif bahwa kebijakannya harus A, B, C, D, gitu. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan negosiasi. Kemudian proses kebijakan publik merupakan proses politik sekaligus rasional. Jadi harus make sense. Make sense ini masuk akal. Tidak bisa kebijakan itu untuk menguntungkan keluarganya, itu kan tidak masuk akal. Karena ini konteksnya kan publik, masyarakat luas. Kenapa kebijakan itu diambil hanya untuk menguntungkan anggota keluarganya atau kelompok tertentu saja? Rasional itu artinya harus mampu diargumentasikan secara logis. Ya, kalau tidak semua orang tentu akan bisa melakukan challenge ya, kebijakan ini tidak baik, kebijakan ini tidak benar dan lain sebagainya. Contoh misalnya, kalau kita mencoba konteks yang lebih spesifik, ada kebijakan yang dituangkan dalam program strategis nasional Presiden Joko Widodo, ada banyak itu. Ada soal ketahanan pangan, lumbung pangan, atau food estate seperti yang diberitakan oleh media-media. Kemudian ada apa lagi? Ada jalan tol Trans Sumatera. Kemudian ada apa lagi? Ada eksplorasi di sumber daya alam, nikel, batu bara. Kemudian ada apa lagi? Yang paling spektakuler adalah ibu kota negara. Nah, jadi ketika kita melakukan diskusi apakah kebijakan ataupun program strategis nasional Presiden Joko Widodo, misalnya IKN, ibu kota
baru itu rasional atau tidak? Dalam diskusinya, pemerintah kan sudah memberikan gambaran-gambaran tuh bahwa urgensi harus dijawab. Apa urgensinya? Pindah ibu kota itu dari Jakarta ke Kalimantan sana. Nah, argumentasi-argumentasi itu yang kita nilai. Apakah rasional, masuk akal, logis, tidak? Ya, ingat bahwa kebijakan itu mensyaratkan harus rasional. Di sini kita hanya mempelajari apa yang teori katakan. Nanti saya harap kawan-kawan semua bisa melakukan analisa. Seperti yang barusan saya sampaikan tadi, apakah IKN itu rasional? Bagaimana cara menganalisanya? Dari perspektif ekonomi misalnya. Oh, di tengah keterbatasan negara kita bahwa APBN kita tidak begitu kuat, utang luar negeri kita cukup banyak. Kenapa pemerintah harus memindahkan ibu kota? Sehingga fokus pembangunan kita itu bukan kepada hal-hal yang substantif, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Kenapa kita harus buat ibu kota baru misalnya? Nah, itu nanti silakan dianalisa, ya. Nah, kemudian kita harus juga menjawab pertanyaan, kenapa proses kebijakan publik itu sebagai proses politik? Pertama, karena melibatkan aktor-aktor politik. Siapa aktor-aktor politiknya? Gary, siapa aktor-aktor politik dalam proses kebijakan publik ini? Anggota-anggota parlemen. Kalau di level pusat, bisa kasih contoh siapa? DPR RI kan gitu. Kemudian DPD. Kalau di level daerah itu ada DPRD, baik provinsi ataupun kabupaten kota. Kemudian masing-masing aktor mempunyai kepentingan politik yang berbeda-beda. DPR RI tadi itu isinya kan macam-macam warnanya itu. Kalau kawan-kawan mau pemilu kan lihat itu, ada yang partai warnanya kuning, merah, hijau. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Ya, itu masing-masing kepentingannya kan berbeda. Bahkan ideologinya pun berbeda. Tentu punya maksud dan tujuan yang berbeda juga satu sama lain partai tadi. Ada partai nasionalis, ada partai agamis. Dulu kita kenal ada Marhen dan lain sebagainya. Nah, untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tadi, itu kan proses negosiasi dan proses politiknya cukup kental. Kemudian yang ketiga, dalam proses kebijakan terjadi proses politik seperti kompromi, negosiasi, bargaining, tawar-menawar dan lain sebagainya. Nah, jelas, ya. Memang kita ini belum ke konteks, sebentar lagi kita akan masuk ke substansi yang lebih detail, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Definisi tadi sudah, sekarang kita masuk ke tahapan proses kebijakan Pak, sampai dia nanti dievaluasi. Kalau kita ngomong proses, itu artinya ada urutannya. Urutan itu maknanya ada yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini tidak boleh tawar. Tidak boleh kita yang nomor 2 dulu, kemudian balik lagi ke nomor 1, tidak bisa. Ini adalah sebuah sistem tahapan. Sama kayak apa istilahnya, mandi, ada tahapan ya kan, nggak mungkin kalian pakai sabun dulu tuh, airnya belum disiram kan gitu ya. Nah, yang pertama tahapannya adalah agenda setting. Ini menurut William Dunn. Yang kedua, formulasi kebijakan ataupun policy formulation. Yang ketiga, policy adoption, kemudian implementation, yang terakhir adalah evaluasi. Ini poin-poinnya dulu saya sampaikan, nanti akan saya jelaskan. Kalau pendapat lain ini Ripley mengatakan bahwa tahapan yang pertama hampir sama seperti yang William Dunn tadi sampaikan. Ada agenda setting, formulation and legitimation of goals and programs. Kemudian yang ketiga adalah implementasi atau implementation. Yang keempat, evaluation of implementasi. Yang terakhir adalah mengambil keputusan tentang kebijakan dan program untuk masa yang akan datang. Untuk lebih spesifiknya,
Nah, gambar ini kelihatan ya di belakang. Nah, pertama kita lihat, ini model yang dikembangkan oleh Ripley. Yang pertama, itu adalah agenda setting. Pada tahapan agenda setting ini, itu harus ada penyamaan persepsi tentang masalah. Karena kebijakan publik itu kan melibatkan banyak aktor tadi. Jadi setiap aktor, masing-masing aktor itu harus punya persepsi yang sama tentang masalah. Tidak bisa, hanya pemerintah saja yang mengatakan itu masalah, tapi legislatif tidak bisa. Lantas bagaimana cara menyamakan persepsi itu? Ya, mereka harus ketemu, duduk bareng. Contoh apa, misalnya di DPR itu ada rapat dengar pendapat RDP antara komisi A misalnya atau komisi 1 dengan menteri apa gitu ya. Kemudian ada rapat kerja ya. Di DPR itu kan ada mitra-mitranya. Kalau komisi 1 mitranya kementerian apa gitu ya. Nah, itu mereka terus rapat itu. Lebih teknisnya biasanya ada prolegnas, program legislasi nasional. Nah, disitulah dibahas isu-isu atau masalah-masalah yang ingin diselesaikan dengan kebijakan yang akan diambil, dijalankan. Ya, program legislasi nasional. Nah, yang kedua pada tahapan agenda setting ini, mobilisasi dukungan termasuk memobilisasi dukungan agar masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintahan. Ngerti enggak masuk dalam agenda itu apa? Jadi pemerintah itu harus punya agenda. Agenda itu apa saja yang mau dikerjakan, apa saja yang mau dibangun. Karena pada prinsipnya tidak semua masalah bisa diselesaikan pemerintah hari ini juga. Sehingga harus ditentukan, diukur mana yang prioritas, mana yang urgen. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam agenda. Paham sampai sini? Ya. Jadi semua dukungan itu harus dimobilisasi agar masalah yang persepsinya tadi sudah sama itu masuk ke dalam agenda pemerintah. Contoh, seperti apa Pak pemahaman persepsi tentang masalah? Saya ambil satu kasus tentang dunia pendidikan kita. Ini ada kasus seperti ini. Ini ada kasus seperti ini. Perhatikan. Ya. Kelihatan ya? Ini di bidang pendidikan. Kenyataannya hari ini sistem atau pendidikan kita bisa saya ilustrasikan dengan piramida seperti ini. Ini adalah SD, sekolah dasar, ya. Ini SLTP. Sekarang SLTP atau SMP sih namanya? Kalau dulu saya namanya SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama. Ini SMA, ini perguruan tinggi. Piramida ini semakin ke atas dia semakin mengerucut. Kita akan lihat ini masalahnya apa, sehingga persepsi kita bisa sama. Oh, bahwa ini masalah. Let's say katakanlah saya adalah eksekutif dan kawan-kawan semua adalah legislatif. Nah, piramida ini semakin ke atas dia semakin mengerucut. SD itu kenapa lebih luas areanya? Karena secara kuantitas sekolah dasar itu lebih banyak. Ya enggak? Baik swasta ataupun sekolah yang pemerintah punya. Itu bedaknya jatuh. Ya. Enggak apa-apa, silakan diambil, Pak. Yang penampilan bagian dari kualitas kan? Boleh, silakan. Ya nggak mungkin nggak bedakan. Orang pada udah gede semua. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. SD itu secara kuantitas dia pasti lebih banyak jumlahnya daripada tingkatan pendidikan di atasnya. Sebagai contoh misalnya kalau kawan-kawan berjalan ke sebuah jalan tuh lihat SDN 117. Itu artinya SD yang ke 117. Bayangkan bisa sebanyak itu. Kemudian kalau kita naik lagi ke atas, SLTP itu semakin berkurang porsinya. Kalau SD tadi sampai 117, artinya itu SD ke 117. SMP mungkin SMP at 30, artinya SMP yang ke 30.
terus naik ke SMA, semakin berkurang dia sampai ke perguruan tinggi. Ini masalah enggak? Belum tentu kita tahu bahwa ini masalah sebelum kita jelaskan. Contoh misal di level SD ini dengan kuantitas sebanyak ini, let's say katakanlah 100 SD, ini bisa menampung 1000 peserta didik. Kemudian lulus peserta didik tersebut, ini satu angkatan ya. Ketika lulus peserta didik tersebut, dia kan harus lanjutnya ke SMP. Sementara SMP-nya sudah terbatas. SMP-nya tidak sebanyak SD. Maknanya apa? Akan ada yang terlempar dari sistem pendidikan itu. Kalau di sini 1000, SD ini kapasitasnya mampu menyerap 1000. Kemudian SMP ini hanya mampu menyerap 700. Berarti akan ada 300 yang tersingkir. Karena apa? SMP-nya tidak ada. Lebih sedikit. Ini akan terus terjadi. Dari 700 ini, sementara kapasitas SMA hanya mampu menampung 500. Artinya apa? Ada 200 lagi yang terlempar dari sistem pendidikan kita. Naik lagi ke atas, perguruan tinggi hanya mampu menyerap katakanlah 400. Akan ada 100 yang terlempar. Ini karena jumlah ketersediaan di fasilitas pendidikan tersebut tidak sama. Artinya ada berapa ini kalau di total? Ada sekitar 600 manusia, rakyat Indonesia yang harusnya bisa bersekolah dari SD sampai perguruan tinggi, itu dia terlempar dari sistem pendidikan di Indonesia. Bisa dipahami tidak ini? Ya, baik laki-laki, baik perempuan. Ini dalam satu generasi. Satu generasi ini maknanya kalau ini ini satu angkatan kan. Ini adalah realitas. Ketika kita jelaskan seperti ini bahwa baru kita sadar, oh ini masalah dan harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, bersepakatlah eksekutif dan legislatif bahwa kalau negara tidak mampu menyediakan SLTP atau SMP untuk masyarakat yang negeri, kita kasih kebebasan, kemudahan bagi swasta untuk membangun SMP. Dikasih dia, kalau perlu disubsidi. Karena pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Begitu juga SMA sampai perguruan tinggi. Apa contohnya? Yang spesifik, ada Kartu Indonesia Pintar, itu kan hanya baru membantu individu, bukan fasilitasnya. Mudah-mudahan ke depan nanti akan ada kebijakan yang spesifik untuk menyelesaikan persoalan ini. Jelas ini ada pertanyaan? Tidak? Jelas? Oke. Nah, setelah paham persoalan ini, persepsinya sudah sama, maka selanjutnya adalah itu produce. Produce itu menghasilkan apa? Yang ini nah, menghasilkan agenda pemerintah. Artinya, kalau sudah masuk agenda pemerintah, maka nanti ini akan dieksekusi. Dia akan turun ke tahap selanjutnya. Formulasi and legitimation of goals and program. Direncanakan serta dilegitimasi program-program dan apa tujuan dari kebijakan itu. Apa saja? Yang pertama, mengumpulkan informasi. Kemudian informasi itu dianalisis dan diseminasikan. Diseminasi ini penting, dipaparkan agar semua orang tahu, semua pihak tahu. Pemerintah merencanakan akan membuat program lumbung pangan nasional. Ini pemerintah ambil karena produksi pangan nasional kita masih lemah. Kemudian kita masih ketergantungan impor dari luar negeri. Oleh karena itu, kita akan buat lumbung pangan nasional. Pemerintah akan menyediakan lahan 1000 hektar, akan dibangun di situ kebun singkong, misalnya kebun jagung, misalnya. Nah, itu diseminasikan, disampaikan. Apa tujuannya? Ketika nanti ada pihak-pihak yang ingin melakukan challenge, itu pemerintah sudah punya bukti bahwa ini sudah melalui proses yang
sebagaimana diatur, sudah bukan kebijakan yang ditutup-tutupi. Kemudian harus menyiapkan alternatif dan membangun koalisi. Yang terakhir itu akan ada negosiasi dan decision. Ini pada tahap formulasi and legitimasi. Kemudian dia menghasilkan apa? Memproduce apa? Policy statement. Di mana policy statement ini termasuk di dalamnya adalah goals yang ingin dicapai atau goals for achievement dan desain dari program. Programnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau tahap ini sudah selesai, maka dia akan bergeser ke sini, program implementation. Pada tahapan implementasi ini, yang paling penting itu adalah sumber dayanya, baik itu finansial, teknologi, manusia, dan lain sebagainya. Itu krusial sekali. Kalau sumber daya tidak ada, maka nanti akan jadi masalah, kan? Tidak mungkin kita mau melakukan sesuatu tapi tidak modal sama sekali, nah itu tidak mungkin. Jadi sumber daya itu juga harus diperhatikan, ya. Kemudian kita akan interpretasi. Kita interpretasikan apa yang kita interpretasikan, tujuan dan sumber daya yang kita miliki, sehingga nanti jalannya itu smooth, jalannya itu lancar. Tentu harus ada planning dan organizing agar efektif nanti tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Dan yang paling penting selain efektif juga ini. Nah, setelah tahapan ini selesai, maka dia akan memproduce apa? Policy action. Itu lead to policy and program performance and impact. Jadi implementasi dari kebijakan itu akan mengarahkan kepada performance dari program itu dan dampak dari program itu apa? Nah, begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, yang terakhir ini tugas untuk kawan-kawan semua. Sebelum minggu depan akan kita lanjutkan pembahasan ini, kalian harus baca dulu tentang evaluasi dari implementasi, evaluasi kebijakan, ya. Sehingga nanti ketika saya tanya kalian semua nggak kosong. Paham ini? Silakan cari literatur di Google Scholar, itu banyak sekali, atau ada juga beberapa tulisan saya membahas tentang evaluasi program. Karena evaluasi program atau kebijakan itu sudah banyak ditulis sebelumnya. Ya, sampai sini paham? Jadi saya kasih tugas kalian secara mandiri untuk membaca, memahami literatur tentang evaluasi kebijakan atau evaluasi program. Terakhir, ada pertanyaan? 3, 2, 1. Baik, saya anggap tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas kesediaan kawan-kawan semua. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugas belajar mandiri tadi. Saya iri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.